Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana bi abdil mukhtari man da'ana ilahi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'aman shalla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli an amma ba'd. Hadirin jamaah sahabat Haus Ilmu, alhamdulillah di sore hari ini menjelang malam Al-Fagir bersilaturahmi ke rumah salah satu tokoh agama, seorang ustadz, seorang guru yang mana beliau ini menurut saya pribadi luar biasa tawadhu'nya dan luar biasa keilmuannya, terlebih-lebih dan terkhusus dalam bidang khotnya, dalam bidang menulisnya. Dan banyak karya-karya beliau, di antaranya mungkin sebagian nanti akan kita tunjukkan daripada karya-karya beliau. Di antaranya mungkin bisa kita lihat sendiri di antara di Kabupaten Pasir yang ada dari khot, dari grupnya beliau di masjid-masjid yang ada. Ya kan guru? Masya Allah, beliau Masya Allah, dan banyak sudah dipakai di Kabupaten Pasir khotnya beliau. Dan alhamdulillah mungkin saya pribadi mengawali daripada sahabat Haus Ilmu guru, ingin mengetahui lebih dalam profil daripada antum, nama lengkap antum guru, kemudian lahir di mana, dan pendidikan daripada pendidikan antum, terus dengan orang tua antum ngurai, itu yang akan kita tanya mengawin daripada sahabat-sahabat Haus Ilmu guru. Di antara tujuan juga kami Haus Ilmu ini mengenalkan guru-guru kita yang ada, para habaib, para tuan-tuan guru yang ada di Kalimantan Timur yang mereka berdakwah dalam bidang agama, mengajak manusia, mengajak masyarakat daripada umat Nabi Muhammad dalam kebaikan. Oleh karena itu di konten kali ini ulun pribadi silaturahmi ke rumah antum, tujuan seperti itu guru. Mungkin yang kita tanya guru, nama lengkap antum guru. Inggih, Bib. Nama lengkap ulun itu Gusti Muhammad Sirri, Bib. Ulun kelahiran di Tamban. Tamban itu Kalsel. dari Kalsel. Tamban itu ujung Kalsel sih, Bib. Okay. Karena Tamban itu kan 25 km, kita berada di kilometer 17, kilometer 18-nya itu sudah masuk Kalteng, Bib. Nah, inggih. Nah, kalau orang tua ulun, abah itu Gusti Ridwan, nama mama itu Husna. Kedua-duanya itu asli orang Kelua, Bib. Orang Kelua. Orang Kelua. Jadi ulun ini darah Kelua. Darah Kelua, cuman lahir di Tamban. Lahirnya di Tamban. Itu inggih. Penggunaan Gusti guru Inggih. Nah, kalau Gusti itu cerita orang tua kita dulu, kita itu dari daerah kerajaan Banjar, Bib. Lain di daerah Amuntainya. Lain di daerah Kalua. Daerah Kaluanya. Inggih, yang terhubung ke Pangeran Sultan Adam itu. Ulun kada hafal juga ke atasnya itu. Inggih. Nah, kalau ulun berdiam di Batu Kajang ini, Bib, itu awal mula datang tahun 1999. 1999. Kebetulan kakak ada di sini. Saudara ulun perempuan ada di sini kan, di Batu Kajang. Memang sebelumnya ulun pernah tahun 97 ulun datang juga ke Batu Kajang kalau pas liburan di Pondok Pesantren Darussalam. Ulun Darussalam, Bib. Nah, Darussalam, keluar Darussalam itu 99 langsung sini kan. Nah, sini. Jadi ketika 97 itu sudah ada pesantrennya Guru Muhammad itu di Pasar Lama Batu Kajang. 97 itu. Nggih, sering ulun kan berjamaah sembahyang di musala. Jadi kata beliau, nah, Sri, nanti kalau tamat Darussalam udah usah ke lain lagi, kesini aja sudah. Nah, kita sama-sama sini berdakwah lah. Ceritanya itu kan bantu di pesantren Sidin. Insya Allah gitu loh. Jadi 99 4 ulun di situ. Itu sudah babine? Belum, Bib. Belum. Nah, belum. Jadi ulun itu tahun 99
tahun awal 2000 ulun ikut MTQ Bib. Nah inilah ceritanya awal-awal di kaligrafi ini. Nah kaligrafi itu yang ulun ikuti kan, cabang khatil Quran. Memang sebelumnya waktu di Darussalam pernah ulun ikut di daerah Kabupaten Baritukwala, di Tabunganen. Nah itu ceritanya agak panjang ya. Enggak apa-apa. Jadi waktu itu kan kita masih nyantri di Darussalam. Jadi ketika kita diajak dari desa kita untuk mewakili cabang kaligrafi, itu sempat ragu kita. Kenapa? Karena kita sebagian ada mendengar dari guru-guru ada yang kada membulihakan, kada memberiakan, ikutkan beginilah alasan mereka. Jadi waktu itu ada sepupu ulun. Nah, beliau kan sudah senior. Jadinya lebih baiknya kita minta pendapat lawan Abuya. Abuya Guru Sukri Unus. Guru Sukri. Ya, pas pagi pengajian Sidin, selesai pengajian, kita tunggu. Sudah tamu-tamu pada pulang, tinggal kita tanya sama Abuya. Ada perlu apa, bilangnya Abuya. Jadi sepupu ulun tadi yang bepandir. Ini guru sepupu ulun ini anak 4 MTQ. Cuman masih ragu-ragu. Jadi minta pendapat pian kayak apa. Dia main guru syukur dia. Jadi Jersidin waktu itu umpati aja di sini. Umpati aja. Kalau Ika menang Jersidin, yang pertama mengharumkan nama desa. Yang kedua, pondok pesantren kita di Sidin, alhamdulillah harum, namanya baik. Nah, yang ketiga di Sidin, tanamkan niat bujur-bujur itu Sidin. Waktu itu yang dibaca Sidin, batulah itu yang dibaca Sidin. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Syiar aja Sidin kita. Nah dari situ Bib, ulun bismillah sudah. Nah bismillah. Jadi awal pertama ulun MTQ di sini di Muara Komam Bib. Muara Komam. Ini cerita MTQ Bib ya. Nah, Muara Komam. Terus alhamdulillah sampai ke tingkat nasional Bib. Sampai ke tingkat nasional di waktu itu di Palu, Sulawesi Tengah. Dan yang kedua ulun ikuti di tahun 2003 itu alhamdulillah sampai ke nasional juga di Palangkaraya. Cuman waktu di provinsi ulun dapat hadiah Bib. Dapat hadiah haji Bib. Nah, jadi ceritanya itu waktu di Kabupaten Pasir yang dijanjikan itu haji itu sebenarnya kori. Kori dewasa. Kori dan kori A. Dijanjikan itu siapa yang juara 1 diberangkatkan haji oleh Pak Bupati waktu itu, Pak siapa? Ridwan. Bukan, Pak yang setelah Pak Ridwan siapa? Pak Yus. Nah, waktu itu beliau yang menjabatkan. Nah, berangkatlah kita ke Tarakan waktu itu tingkat provinsi. Nah, alhamdulillah Bib, dengan berkat doa orang tua itu. Setiap ulun mau lomba itu pasti ulun nelpon mama. Pak, minta doa besok mau lomba. Nah, waktu itu alhamdulillah Bib, terpilih juara 1. Nah, sedangkan yang kori dan koriah dewasa tadi juara 2 Bib. Nah, karena yang dikirim itu ke nasional juara 1, pas balik daripada MTQ provinsi itu dimusyawarahkanlah kembali oleh para jabat ini kan, orang Kemenang. Bagaimana hadiah Pak Bupati? Ini kita nggak ada kori dan koriah dewasa ini yang juara 1. Jadi bilang Pak Bupati, yang juara 1 apa ada? Khatil Quran kan? Siapa? Disebutlah nama ulun kan? Sama siapa ada lagi? Ada kori, anak-anak waktu itu kan? Bilangnya Pak Bupati, ya sudah nggak apa-apa, limpahkan aja ke dia. Dibilang ulun kan ke itu, yang khatil Quran. Nah ulun waktu itu malam ditelepon di tempatnya Pak di Gerobot itulah, ulun lupa oleh orang Kemanakan. Ulun telepon, Siri, Pon, kamu sujud syukur. Sujud syukur kenapa?
Apa punya sujud syukur? Ulun kada nak sujud syukur dulu kalau Iya, kada kada tahu tahu. kan apa. Ikam diberi hadiah berangkat haji. Nah, nyarulun sujud syukur bib. Sujud syukur ulun kan. Itulah ceritanya ulun dapat haji itu bib. Jadi haji itu sebenarnya bukan milik orang kaya bib. Oke. Kan ketika Iya. Allah menghendaki, Betul. bagaimanapun jalannya Allah yang punya Iya, iya. aturannya. Aturan. Bagaimana ulun nggak ada megang uang bib. Oke. Nggak ada megang uang. Waktu itu kan alhamdulillah belum ada daftar tunggu. Masih langsung hari itu mendaftar, tahun itu juga berangkat. Nah, pas pulang ada di rumah mama, langsung cerita sama mama kan, nangis beliau tuh. Daripada saking senangnya itu kan, belum juga kaget juga dapat hadiah. Nah, itulah di antara ini yang berkah daripada khatil Quran. Khatil Quran. Karena kan ada tuh Sayyidina Umar kan yang bilang itu min husnil apa? Qaulun min mafatihir rizki. Husnil khat min mafatihir rizki itu. Nah, artinya orang yang bagus tulisan itu sebagian daripada pintu rezeki, pintu rezeki. Nah, ulun dapat istri dari MTQ. Masya Allah. Istri orang sini? Istri orang sini. Cuman darah itu kalau bapak itu kan orang Barabai. Oke. Kalau ibu itu orang Grogot. Keluarganya juga oleh Pak Ridwan. Beliau sepupu sekali tuh. Mama kan. Berarti keluarga besar kayak Ridwan berarti. Tinggi, mama mertua tuh. Sepupu sekali beliau. Sepupu sekali. Allah. Nah, kalau gini kita kan enggak tahu. Ternyata di antara keluarga-keluarganya kan masih ada kaitan juga di situ. Sampai 2010 ulun terakhir jadi peserta khatil Quran. Nah, waktu itu di 2007 juga ulun dikirim bib ke Sukabumi Jawa Barat untuk diklat khatil Quran. Karena di sana ada LMK kan, lembaga kaligrafi Al-Quran tuh, yang dipimpin diketuai oleh Pak Didin Sirajuddin ini. Situ selama kurang lebih 6 bulan kita di sana. Biayanya dari kabupaten. Waktu itu kita diberangkatkan ada 5 orang. Nah, setelah terakhir kita mengikuti MTQ jadi peserta di 2011 itu sampai sekarang kita dipercaya jadi pelatih dan Dewan Hakim. Terakhir di 2019 dinaikkan ke Dewan Hakim Provinsi cabang khatil Quran. Alhamdulillah. Itu tanpa ada sekolah ya antum ya? Tanpa ada ijazah-ijazah. Nah, jadi ada cerita yang unik bib. Waktu itu ulun masih di Darussalam di Pondokan. Itu sering dipanggil Habib Muhdar Assegaf ke rumah Sidin. Kadang disuruh Sidin nulis kan. Panggilakan si Haris ya Ciri, suruh sini. Suruh kan tuh nulis apa-apa, doa Sidin kan, tulisakan. Karena kalau orang datang gua ada Sidin, hubungi Sidin. Jadi itu ada ceritanya, Bib. Waktu itu subuh kan, datang anak Sidin, Habib Abdurrahman Segaf ke asrama kan. Bilang Habib Abdurrahman, Ciri, itu nah dipanggil abah ke rumah, ada yang hendak disuruh nulis. Ya. Inggih Bib, belum datang. Ujar abah kalau belum makan dulu. Anyar ke rumah abah. Inggih, ulun tuh mbah disuruh kayak itu kedua nih, anak boleh lambat kan? Dewan ini mulai lambat. Langsung ulun tulak dikawali. Sekong ada kawan mengawani ya. Jadi sampai di hadapan Habib, duduk ini jar Habib tulisakan nah. Itu kan. Nyarum muka ulut kertas. Nah, salah Josidin. Bahasa Josidin. Bahasa pulang. Tulis pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tuntung. Salah lagi kenapa? Menulis di situ Josidin. Orang di sini nah, nulis di sini. Tunjukin Sidin kan. Nah, kenapa ini jadiin salah terus? Sudah makan kah belum Josidin? Kita kan waktu itu santri, Bib. Belum, Bib. Ya Habib. Tadi kan ku suruh anakku datang ke wadah ikam, ke asrama ikam. Disuruh sebelum ke sini itu disuruh makan dulu. Kenapa? Makanya enggak makan. Ya mulun we. Nih bepaluhan apa lu dingin ulun kan. Itu kada lawas ada.
di Martapura kan banyak nang orang berjajah wadah itu nah, berjajah. anak-anak kan Kiau Sidin, rekan Sidin waktu itu malah lapat ke rasanya makan lu sih, makan. Sudah kenyang nggak sih? Nggih, tulis di sini. Alhamdulillah mulai habis makan tuh nulis sampai selesai nang ditulis tuh kan tidak salah lagi. Gara-gara cuma ndak makan itu. Awal itu Jor Sidin makan kenapa ya? Anu kada makan. Nah, itu. Untung takutan malam tuh. Itu siapa namanya? Habib Muhdar Assegaf. Muhdar Assegaf. Habib Muhdar Assegaf. Di daerah Kampung Melayu, Bib. Kampung Melayu Mekar. Di situ kan ada musala juga, musala Assegaf. Itu awalnya tuh. Berkat Sidin juga. Berkat beliau juga. Terus suruh nulis tuh. Ulun ketujuh memang, Bib. Ulun senang memang tulisan-tulisan bagus tuh. Oh ya. Tuh, di antaranya ceritanya tuh. Terus antum guru pendidikan formal. Ulun pendidikan formal, Bib. Di kampung itu cuman tamat madrasah ibtidaiyah. Nah, habis itu ulun langsung ke Darussalam masuk. Ibtidaiyah ini sekelas SD. Ya, sekelas SD. Nah, waktu itu sekelas SD. Langsung habis itu langsung ke Darussalam, masuk di kelas 2 awaliyah. Selama 9 tahun ulun di Darussalam tinggi sampai tamat aliyahnya. Di antara guru-guru antum Darussalam itu banyak, Bib. Di antaranya waktu itu Guru Wardiansah, Gusti Wardiansah, kemudian Guru Tarmiji, itu luar biasa. Guru Tarmiji itu kurangnya kada bisa sahrik. Sabar. Padahal ulun tuh sudah lawas parai, Bib. Nah, kalau kita bulik waktu itu ke kampung kan kadang-kadang nunggu keadaan orang tua punya uang lebih baru kita bisa berangkat kan. Ke pondok. Waktu itu pas ulun datang Martapura sudah setengah bulan lebih ulun parai itu kan. Kedua ini ulun masuk ke sekolahan, datang sekolahan. Ulun datang ke rumah Sidin dulu. Rumah Sidin ulun bawakan waktu itu oleh-oleh ulun bawakan baras hanyar lawan Kanas. Iya. Wah, senangnya Sidin dibari kan. Kenapa aja Sidin lawasnya parai? Kuruai menggani menghatam jeruk. Iya itu. Oh iya ada apa-apa, masuk aja Sidin, esok masuk aja, ada apa aja. Nah, mulai situ dah masuk lah. Nah, Sidin kenal kan. Kalau belajar di Darussalam itu khat itu ulun belajar lawan Guru Arif itu. Guru Arif di Kampung Melayu. Beliau kan alumni Lawang, Bib. Habib siapa? Babut Abdul Qadir. Nggih. Di tulisan Sidin luar biasa waktu itu. Sidin kan menulis ijazah di Darussalam. Abdullah bin Abdul Qadir apa Abdul Qadir Babut itu? Belfagi. Darun Nasin. Belfagi ya. Belfagi Habib Muhammad Babut Lawang. Yang di Lawang. Oh, yang di Lawang. Oh, warga Babut. Nggih. Sidin alumni situ seperti Guru Hasanuddin kan alumni situ juga. Itu bagian hot antum itu Guru Arifin itu. Nggih. Terus Guru Sukri. Guru Sukri itu kita belajar waktu itu yang ikut majelis-majelis Sidin yang malam Rabu biasanya kan, yang secara umum, Bib. Kemudian ada setelah selesai di Darussalam, kita dipanggil untuk menerima berbagai macam itu sanad-sanad dari kitab-kitab yang diajarkan beliau. Biasanya memang itu Darussalam santrinya. Setelah selesai suruh ke rumah dapat sanad dari kitab-kitab. 9 tahun rumah dari tahun berapa tuh? Tahun 99 ulun habis, berarti berapa? Tahun 80 kah? 90 kah? 90. Iya, masuk Darussalam tuh. Antum lahir tahun berapa, Bu? Ulun 77, Bib. Tahun 77. 77 ulun lahir. Jadi kesekumpul waktu itu, Bib. Kita masih rame-ramenya ini bisa jalan kaki. Kesekumpul tuh. Iya. Pulangnya kadang-kadang ikut mobil haji siapa yang di dekatnya Masjid Al-Karomah itu. Wah, ramenya di dalam pickup itu. Habis itu bersepeda, kita sepeda tinjak ini kan, sepeda BMX waktu itu, sekumpul. Berarti di asrama antum itu ya? Di asrama, iya di kampungan. Di kampungan. Di kampungan. Seberang seberang Kampung Melayu itu berseberangan dengan Pekauman, Pekauman di Kampung Batu itu, pinggir sungai itu. Jadi ulun tuh membaur tuh di situ, Bib. 9 tahun ulun kada pindah-pindah, mulai awal masuk di Kampung Melayu sampai tamat. Jadi
orang kampung itu rasuk lawan kita. Nah, jadi kalau misalnya ada acara pengantenan atau acara walimah apa, ulun numpat juga situ bantuin kan. Jadi jar banyak dosa aja sekolah. Bantuin sini aja kita makan daging jar banyak. Waktu itu aja Bib, kalau anak makan nyaman kan waktu acara-acara gitu aja. Bisa juga sekolah. Sini aja sudah kita kapan makan daging ya banyak makan ayam kita. Makan nasi samin. Ya Allah. Terus pengalaman antum sama guru Zaini apa di situ ada? Oh ya Bib, pengalaman. Waktu itu pernah beliau itu kan waktu itu masih bisa Bib datang di undangan tuh, datang beliau ke rumah tuh kan. Nah waktu itu Sidin datang ke Kampung Melayu, dekat dengan asrama kami tuh ada acara tasmihan baca maulid. Waktu itu kan setelah selesai salaman kita lawan Sidin, nyaman aja salaman lawan Sidin. Sidin turun, salaman kita. Jadi ulun tuh berdahulu dahulu berjalan gitu nah. Kenapa waktu ulun berjalan itu ada kawan memandiri, temandak ulun. Temandak ulun. Bertemandak. Ada rasa orang megang di belakangnya nah. Kawan apa kan nih? Ulun bukul libib. Sukanya guru sekumpul. Dia megang belah anak kondaknya. Sidin anak lalu kada kamu ulun berdiam di tengah jalan. Tertawa Sidin. Ya Allah guru ulun, oh my. Itu masih enak-enaknya tuh ya. Iya, enak-enaknya pas Sidin hendak masuk ke mobil itu juga, Bib. Hendak masuk sudah awak Sidin tuh ke dalam mobil. Ada yang berkiau Sidin, guru, setemat guru. Anak ulun nah. Ini anak ulun ya, membawa ke anak halus ya. Terjadi Sidin masuk, Bib. Guru aja ini masuk. Jadi bah dijulungi ke anak tuh. Langsung aja diciumi Sidin, tiupi Sidin. Nah, nyamannya tuh waktu itu lan guru tuh bersalaman. Waktu pengajian juga yang habis johor. Yang habis johor tuh dulu kan dari hari Selasa Rabu rasanya itu makanan Bib. Pada guru tuh makanan habis tengah hari itu sekumpul tuh habis pengajian makanan. Nah jadi waktu itu kejadiannya habis pengajian makanan kan. Jadi lagi asik-asiknya makan, ulun tuh ketujuh duduk di antang kelaluan Sidin. Yang Sidin nuju ke rumah tuh nah, antang kubah tuh kan. Lagi asikannya makan nih. Aduh lu mendengar suara. Yuk nasi, siapa hendak nasi samin? Ya. Babai ulun bukule bipai. Sayangnya guru tuh. Guru sekumpul. Jadi talam nasi itu diangkat di kepala. Jadi waktu ulun mengoleh itu, canggang Sidin. Tawa Sidin aku rehing, ya Allah, bungasnya guru. Dikuringi Sidin kan. Yo, Sidin siapa anak nasi samin, Sidin. Kami lagi asikannya makan tuh. Sidin membawa ke rumah nah, nasi ujung-ujungan gini gitu. Gurunya Sidin tuh ya. Inggih. Kami tuh ketujuh, Bipai. Kalau habis pengajian guru, kami tuh kada langsung bulik. Pasti menghadangi Sidin lo, menghadangi Sidin anak masuk ke rumah itu nah. Hadangi kayaknya Mbak Sidin lalu melihat guru aja nyaman melihat guru. Mbak Sidin lalu masuk ke rumah nyari kita bulikan. Melihat Muhammad Sidin tuh nah, nyaman benar. Guru itu. Terakhir waktu itu Sidin kerakawa masuk di kelas kami kelas 3 Ulia waktu itu kan sudah mulai sakit-sakitan. Jadi kami diundang yang kelas 3 Ulia tahun itu ke rumah Sidin. Berangkat kami ke wadah Sidin tuh, yang khusus kelas 3 nang tamatan tuh, ke rumah Sidin silaturahim. Jadi awal-awal datang ke wadah Sidin tuh makan dulu, makan. Nah itu luar biasa Sidin tuh pembukaannya. Makan waktu itu makan nasi sop, imbah untung makanan, anyar. Suruh Sidin ke kamar bersalaman tuh ke lingkungan, begilir, salaman, keluar, masuk. Nah, jadi ada cerita Bian yang sampai ini tuh ulun kada kau melupakan. Waktu awal pas meninggalnya Sidin, ulun kan di Batu Kajang sudah itu. Malam itu ulun bermimpi di Sidin. Perasaan ulun duduk di Jalan Manggar Sidin kan, sebelah kanan belakang dekat tiang. Ingat ulun masih. Sebelum duduk itu datang Mas Sidin, baju jubah hijau ya. Kawan Haji Jahrani yang ketujuh memayungi Sidin berdua. Ikam ke semalam di Sidin yang hendak musafahah lawan aku. Inggih guru juga kan.
waktu itu memang ulun hendak barang musafah, cuman kada sampai lagi. Nang musafah nang buhannya nang rame datangan bayi jasa tuh. Inggih sih. Jadi, nah sih. Kita musafah sih. Selaman ulun, selaman nang sini. Nah, aku nak bulik lagi sih. Aku nak bulik lagi ke rumah. Bulikin ke rumah. Subuhnya, ya mendengar kabar izin meninggal. Ya Allah, ulun berteriak tuh. Bisa lah. Kayak itu nak buruk. Berangkat waktu itu kita pakai sepeda motor aja ke Martapura lawan Ustadz Wijari itu berdua. Di Martapura tuh sekitar jam 2:30 kan Sidin dimakamkan kan asar kan. Sempat kita ke sekumpul. Jadi di tengah jalan persisnya di daerah Jaru ke rasanya itu yang jalan rata itu hampir sudah kecelakaan kita, tapi alhamdulillah itu sama-sama pada motor itu sudah begatukan sudah pedal itu itu kan kalau kurang seimbangan jatuh itu. Alhamdulillah waktu itu berteriak buat kabar guru kan selamat gitu. Udah sama-sama laju itu. Banyak cerita-cerita kita yang dapatkan. Di antaranya di konten kita sama Ustadz Mahdi. Iya. Yang mana mertuanya Ustadz Mahdi ini murid kesayangan juga pada guru. Guru siapa itu? Ngurusin ya. Bagatan. Bagatan. Itu Masya Allah. Itu kan mertua Ustadz Mahdi. Iya betul. Ceritanya kita juga ada dengar dari beliau, Masya Allah. Luar biasa ya. Itu selama 9 tahun antum ya sama guru itu ya belajar ya? 9 tahun, 9 tahun luar biasa. Cuman kita ini termasuk murid yang murid ya. Kadang-kadang tulah, kadang-kadang ya itu bang ya. Tapi kan berkahnya kebanyakan anak-anak yang itu kan berkat doa daripada guru. Guru yang ikhlas mendoakan muridnya akhirnya jadi. Rata-rata kebanyakan di antara pondok-pondok ini. Dari Masya Allah luar biasa daripada doa guru kita. Tahun berapa antum nikah? Nikah itu tahun 2000, Bib. Tahun 2000. Nah, tahun 2001 belum dapat anak. Sibung. Berarti cuma setahun aja di si awalnya. Tinggi, itu dapatnya juga waktu MTQ. Waktu di Kumaura Komam kan. Allah. Berarti pandangan pertama itu dapat seorang kan lo? Alhamdulillah berkat MTQ. Berkat. Ada juga ulun nanya sama guru Gani kan, zaman antum tuh guru dapat istri itu jar kita dijodohkan kah apa cari sendiri Beb. Zaman anda nih bukan Siti Nurbaya lagi kak, zamannya guru Gani. Tinggi. Allah Rabbi, Masya Allah. Pertama rumah kami di belakang tuh Beb. Ada bidakan kan di belakang Mas Rama tuh, di belakangnya Musala Ustadz Alam tuh ada. Di situ rumah kita. Awalannya ini. Awalan 2010 kita pindah ke dalam sini ke Legai sini karena sudah dapat lokasi kan. Berarti antum pindah ke sini selain yang dipinta sama Guru Muhammad, apa memang ada usulan atau minta pendapat sama guru antum di Darussalam kah? Pesantren Beb yang pindah ke sini kan. Nah, otomatis kita Dewan Guru pindah semua yang ke sini. Nah, di sini itu 3 tahun, 4 tahun kalau ulun diam di dalam lokasi pondok, alhamdulillah ada rezeki ya bikin rumah. Enggak, masuk anak itu antum dari Banjar pindah ke Batu Kajang apa arahan daripada guru? Ada guru Bib, ada guru. Ada ulun bepadah lawan guru. Jasidin baik, insyaallah Jasidin. Ke guru sekumpul di Tamban ada guru di Tamban kan. Kemudian waktu itu ulun sudah tinggal di sini rasanya 1 tahun kah ulun ke Darussalam. Rasa rindu kan dengan Darussalam kan. Jadi ulun berpakaian aja pakaian santri. Yang santri. Jadi, waktu itu pas bertemuan lawan Guru Wahab. Guru Wahab, ya. Guru Tuha kan. Selaman. Isidin tuh langsung aja bertakun. Ikam di mana weh ini Isidin? Ikam di mana weh ini? Ulun guru di Batu Kajang. Apa gawe ini kam situ aja? Ulun mengajar tika TPA guru aja. Pesantren kan, tika TPA anak. Ya bagus aja. Aku pasan lah lawan ikam lah aja sih. Jangan tinggi-tinggi, melajari orang dulu sih. Nang randa-randa aja sih. Nang orang supaya cepat paham aja sih. Nah, itu pesan Sidin tuh. Nah, jangan tinggi-tinggi lah ikam. Biasa-biasa aja sih, supaya orang cepat paham. Biar cepat paham.
Idin terkenal tuh kan, Guru Wahab tuh. Kalau ujar buahannya di Darussalam tuh kalau karena jinjit Sidin tuh selesai sudah. Bisa jadi tuan guru juga ya kan. Jadi banyak kekawanan tuh Pak yang berastilah ketika Pak Sidin itu duduk di muka supaya disuruh Sidin baca. Ya kan? Jadi ada juga nang berastilah menyalahkan supaya karena jinjit Sidin. Nah, jadi nang waktu itu nang kejadian ada kawan nih. Jadi bisa membaca, bisa membaca. Jadi waktu itu Pak Guru Wahab. Pastilah ini bersalah, Bib. Baca kan? Supaya dijinjit Sidin. Cuman apa yang terjadi? Sidin udah menjinjit. Sidin, ikam salah tuh. Bacaan. Dia mainnya padanya tahu pada salah. Ini bersalah memang. Sekalinya apa? Kawannya nang diga. Sidin, mana kawan yang diga? Jinjit kawan ikam tuh aja Sidin. Jinjit kawan ikam tuh. Kalau ikam kada akun menjinjit di Sidin, aku yang menjinjit ikam jadi. Pak saya kawan tadi bigimit dah mikir tadi. Saking minta dia pingin dia sama guru. Allah. Suruh Sidin ke rumah Ipai waktu itu kan, ke rumah Sidin. Jalan naik ulun ke rumah Sidin. Pandiri Sidin waktu itu kan. Sambil Sidin minta urutin. Ulun uruti itu. Nyaman ulun japai wak Sidin. Turun lagi ciki Sidin di Kelambu. Macam-macam nasihat Sidin. Aku tuh Sidin, penjinjitan itu bukan karena aku sehari ada Sidin. Cuman Sidin guruku waktu di Makkah kayak itu juga Sidin. Melajari aku kayak itu juga Sidin. Menuruti perguruan juga Sidin. Jadi waktu itu Sidin pernah ada bubuhan nang Darussalam nih anak tamatan, ada seikung gadawan naik ke dalam nih kan. Ketika bertamu wadah Sidin buan santri yang kelulusan nih apa kedua nih masuk guru takutan lawan pian kalau pindah dijinjit pian kita Sidin di rumah nih kada berjinjitan gitu kita di sekolahan jadi Sidin guru Wahab tuh tahun berapa Sidin meninggal? Itu rasanya 2000 polon tepatnya sekitaran 2000-an itu ya? Nggih, ke atas 2000-an. Sebelum Abah Guru? Nggih, sebelum Abah Guru. Makam Sidin dekatnya makam Kuitan Guru Sokopol. Nggih. Di Keraton. Berarti antum ke Batu Kajang itu memang dari perintah guru antum juga? Yang di Restu Guru lah. Restu Guru lah, bukan karena kehendak sendiri. Jadi jar guru naikkan di sana. Kita ziarah ke Blengkong. Ziarah ke situ. Berarti yang pertama dikenalkan Blengkong, Syarif Hamid bin Hamid. Lawan ulun Bib. Sekawan juga lawan Habib Hamid. Tapi kalau khairat. Kita sama-sama di Kampung Melayu Sidin kan. Jadi Kampung Melayu ini lulusan Darussalam. Sidin Darussalam juga. Sidin di mana di belakangnya rumahnya Habib Mudar Asegap situ asrama Sidin kan. Cuma kita kumpul aja yang Sidin kumpul. Allah baru tahu sejaman kita di situ di Darussalam Sidin. Lama juga sih di Darussalam ya. Lama sama Haji Jamal di Samarinda tuh sejaman kita, cuman waktu itu kelasnya memang di atas Sidin kan. Jamal. Cuman aja semua salah kita kan. Di masalah Segap itu kumpul itu. Guru Jalil di Sangatta itu sama tuh. Dari tawaduknya Habib Hamid memang. Masyaallah. Anak Andi Ali kan? Andi Ali. Kan Andi Ali itu berkeluarga jualan nama kan dari bugisnya. Dari bugisnya. Akhirnya tatamu di pernikahan ini antum ya akhirnya ya. Tinggi. Masya Allah. Nah akhirnya sahabat Haus Ilmu dengan seperti ini kita tahu bagaimana profil guru kita, Guru Siri. Beliau ini tinggal di daerah masuk apa nih Guru? Sini masih Batu Kajang Bib. Masih Batu Kajang. Batu Kajang sini. Belum Legai belum. Batu Kajang masih padat ya nih. Sini kah? Tinggi. Jalan Tukar Samar Bang. Cuman aninya Batu Kajang desanya. Batu Kajang sudah ya. Daerah Batu Kajang di Higa atau di sebelah Pondok Darussalam. Guru Muhammad. Masyaallah, luar biasa. Beliau ada majlis juga di daerah Batu Kajang. Ada berapa tempat Guru pengajian? Masyaallah. Itu majelis kecil-kecilan aja. Iya kan bahasanya kan yang hadir 10 orang tapi jadi mereka semua jadi orang soleh. Kan termasuk majelis yang luar biasa dibandingkan jamaahnya banyak tapi kan ada yang jadi Guru. Malam
malam Rabu itu kita di tempatnya Pak Alfi. Di daerah Songka sana. Di Songka di perumahan tuh kan. Cuman kita baca dalail sama Aqidatul Awam jadi sama kita fikih itu yang mendasar lah. Jadi satu mat kita baca paling setengah jam kan. Nah ianya kita baca dalail itu sama-sama. Kemudian malam Kamisnya di rumahnya Haji Eti yang di belakang BNI itu burdah Bib. Baca burdah, baca manakib tuh. Jadi manakib tuh kada habis malam itu. Jadi kena disambung minggu kayaknya pulang. Kayaknya berganti manakib siapa guru-guru kita kan. Nah, kalau yang di ibu-ibu kita ngisi di arisan Bib. Nah, yang hari Jumat di atas bagian Masjid Anur, Salam kan. Di hari Jumat. Nah, itu baca dalail juga kadang burdah. Kemudian di Pasar Lama juga hari Sabtu Bib. Nah itu gantian juga, kadang dari tuan rumahnya minta burda, baca burda, minta dalail, kita baca dalail. Kadang ada yang bahaul sekalian baca manakib. Nah itulah. Aktivitas di pondok ngajar? Di pondok ngajar Bib, tiap hari, selain daripada hari Jumat libur. Waktu jamnya tuh subuh apa teman? Jamnya kita mulai mengajar di pondok ini 7:30 Bib. Sampai 11:30. 7:30 pagi. Sistem kelas. Itu kelas. Kalau yang lebihnya paling kita koreksian anak-anak di kaligrafi. Jadi anak-anak di sini ditekankan untuk belajar. Dan antum selain daripada itu semua aktivitas yang Anda habis pikir itu berarti ada bisnis di lain itu antum? Bikin kaligrafi di masjid itu yang aneh kaget makanya hebat bisa, juga guru bisa. Itu pakai grup kah atau antum inisiatif sendiri kah? Inisiatif sendiri. Nah, kadang kita bikin huruf timbul kan, seperti papan nama sekolah, nama-nama masjid, atau kaligrafi dalam masjid. Kalau huruf timbul itu kita bikinnya di rumah Bib. Jadi kan kita waktu kosong kan ada tuh habis Johor sampai asar kan kosong tuh. Bisa kita ngerjain sambil tuh. Nanti kalau udah selesai baru kita pemasangan. Ke papan nama itu kan paling 2-3 jam masangnya. Kalau di masjid itu kadang kalau habis ngajar, habis Johor, masang kita. Malam gak ada kerjaan, masang kita. Nah, disempat-sempatkan lah. Alhamdulillah Bib. Ada aja tuh rezeki. Luar biasa. Cuman pasan guru, Yusidin, Ikam, Majar, jangan tertinggal, tetap aja Ikam. Masya Allah. Jadi nang kayak apakah kan istilahnya tuh ada aja Tuhan memberi rezeki di lain. Betul. Alhamdulillah sampai sekarang mah kayak ini. Alhamdulillah sudah tahu sedikit demi sedikit berkat guru-guru kita berkat pian. Amin sama juga berkat antum termasuk Tuhan di sini. Kita nih orang baru di Kalimantan Timur di Pasir guru. Orang baru. Masya Allah. Kita tuh ketika ada habaib datang sini kan senang betul. Senang, nyaman kita. Kita kan rancak baca Maulid Diba jadi Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri Kumamanul Ardi Fatakiri. Asal ada Ahlul Bait aja di kampung kita insya Allah aman. Ya kita Batu Kajang kan ada Habib Hadi, Habib Sulaiman, Tian di Kuaro kan, tapi ngisi juga di Batu Kajang. Insya Allah. Mungkin nih guru, alhamdulillah tadi sudah perkenalan diri antum. Mungkin yang kita pinta mewakili sahabat Haus Ilmu, mungkin ada kalimat hikmah yang perlu disampaikan agar bisa diamalkan oleh sahabat Haus Ilmu. Ya Allah, apalah. Ya kalimat motivasi biar sahabat Haus Ilmu ini tambah cinta muhibbin dengan para ulama, para habaib, mencari ilmu. Namanya konten kan Haus Ilmu. Ulun mengutip daripada perkataan dari guru Ali Bustami di Marindi. Beliau ada pernah menulis di status beliau. Artinya banyak orang sekarang itu hendak mencari kebahagiaan, Bib. Padahal simpel aja, Bib. Kebahagiaan itu insya Allah bisa didapat. Cuman satu syaratnya, jangan menggawi maksiat. Nah, itu aja. Insya Allah, jangan menggawi maksiat. Artinya jangan mengerja sesuatu yang dimurkai Allah.
Sebab kalau kita mengerja sesuatu yang dimurkai Allah, itu yang tadinya rezeki kita bagus mengalirnya, ibarat seperti keran, Bib. Keran itu bagus kan keluarnya. Jadi ketika kita mengerja maksiat, itu tersumbat gitu. Sedikit demi sedikit tersumbat, mengakibatkan air itu kada lancar lagi. Jadi penyebab daripada kurangnya kita mendapat kebahagiaan, kurangnya kita mendapat rezeki, perasaan itu tidak lain dan tidak bukan, penyebabnya adalah karena dosa kita, karena maksiat yang kita kerjakan. Itu aja. Insyaallah. Alhamdulillah, sedikit dari kalimat hikmah beliau. Kalau kita ingin bahagia, simpel aja, jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Kalau kita menjauhi maksiat, insya Allah rezeki kita kembali lancar kembali. Ya, insya Allah lancar kembali. Insya Allah itu. Alhamdulillah. Mungkin guru, mungkin bahasa antum minta tolong jangan lupa subscribe. Iya, jangan lupa dukung dan subscribe channel Habib Fikri Banasa. Habib Fikri Banasa. Dan apa ngaran channelnya? Muhammad Fikri Habib Fikri Banasa. Habib Fikri Banasa. Itu ngaran channel. Insyaallah ini akan menjadi dakwah kita. Amin. Ya kan? Jadi amal jariah kita. Kan ini akan tersimpan di 10 tahun, 20 tahun kemudian kan anak cucu kita melihat. Itu. Alhamdulillah. Insyaallah. Mudah-mudahan berkah. Jadi di mana-mana nanti kalau kita baca manakib kan ini seorangnya sendiri yang menyebutkan guru. Lain ahli sejarah lagi sudah guru. Insyaallah kita panjang umur semua beratan. Banyak aturan insyaallah. Mungkin doa sedikit guru. Pian aja. Amin. Amin. Wa ala kulli man nabi sallallahu alaihi wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pian, Bib. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini sahabat Ilmu, mudah-mudahan channel ini kita channel membawa berkah, channel yang membawa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tiada kata lain kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.